Mari kita hadapi kenyataan menabung. Uang adalah salah satu resolusi yang mudah dibuat dan bahkan lebih mudah untuk dilanggar. Kita mulai dengan semangat mengurangi belanja kopi, melewatkan pembelian impulsif, dan berjanji untuk lebih baik dengan uang. Tetapi di sesuatu tempat, di sepanjang jalan, kebiasaan lama kembali muncul. Pada bulan Maret, kita akan bertanya-tanya di mana semua uang ekstra harusnya berada. Tetapi inilah masalahnya. Menabung uang tidak harus seperti mengorbankan semua hal yang menyenangkan dalam hidupmu. Ini bukan tentang menghindari setiap latte atau hidup hanya dengan nasi dan kacang. Ini tentang membuat pilihan yang disengaja dan menemukan cara yang mudah untuk dan berkelanjutan untuk membuat uangmu bekerja untukmu. Dalam video hari ini, kita akan membahas trik sederhana yang dapat dilakukan untuk membantumu menabung lebih banyak di tahun 2025. Ini bukan skema cepat kaya atau tips yang tidak realistis. Mereka adalah kebiasaan praktis yang bisa diadopsi siapa saja untuk membangun keamanan finansial yang nyata. Ayo kita mulai. Langkah pertama, otomatisasi tabungan Anda. Cara mudah untuk menabung adalah dengan menghilangkan pengambilan keputusan sepenuhnya masukkan otomatisasi. Anggap saja ini seperti mengatur keuangan Anda dalam mode autopilot. Atur transfer otomatis dari rekening giro Anda ke rekening tabungan Anda setiap hari gajian. Meskipun hanya sebesar 300.000 per gaji, itu akan cepat bertambah, terutama ketika Anda tidak melihatnya mengendap di rekening Anda yang menggoda Anda untuk menghabiskannya. Misalnya, katakanlah Anda mengotomatisasikan 1,5 juta sebulan ke dalam rekening tabungan dengan bunga tinggi. Itu akan menjadi 18 juta pada akhir tahun ditambah bunga. Tambahkan investasi otomatis bulanan ke rekening pensiun atau ETF. Dan Anda tidak hanya menabung, Anda juga mengembangkan uang Anda. Otomatisasi bekerja karena menghilangkan pola pikir, saya akan menabung apa yang tersisa, yang jujur saja jarang berhasil. Langkah kedua, terima tantangan 52 minggu ini. Trik tabungan klasik ini mengubah menabung menjadi sebuah permainan. Mulailah dengan menabung 15.000 di minggu pertama, Januari, 30.000 di minggu kedua, 45.000 di minggu ketiga, dan seterusnya. Pada akhir tahun, Anda akan memiliki 20 juta. Tidak sabar, balik tantangannya, dan mulai dengan 700.000 di minggu pertama, menurun 15.000 setiap minggu. Dengan cara ini, Anda menangani jumlah yang lebih besar ketika motivasi tertinggi dan minggu-minggu yang lebih ringan terasa seperti angin lalu. Aplikasi seperti Digit atau Spreadsheet sederhana dapat membantu Anda melacak kemajuan Anda. Tujuannya bukan hanya untuk menggabung uang, tetapi untuk membangun kebiasaan menyisihkan uang secara konsisten. Jika Anda merasa ambisius, gandakan jumlahnya dan akhir tahun dengan lebih dari 40 juta yang Anda simpan. Ini adalah sistem sederhana dengan imbalan besar. Langkah ketiga, identifikasi kebocoran uang. Pikirkan tentang pengeluaran Anda seperti ember air. Kebocoran kecil seperti layanan streaming yang Anda lupa batalkan atau keanggotaan gym yang tidak pernah Anda gunakan dapat menguras keuangan Anda lebih cepat daripada yang Anda sadari. Pada tahun 2025, berkomitmen untuk menutup kebocoran tersebut. Mulailah dengan meninjau 3 bulan laporan bank, soroti biaya berulang dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih layak atau batalkan langganan yang tidak lagi Anda butuhkan.
menegosiasikan tagihan untuk mendapatkan tarif yang lebih baik, dan menggabungkan layanan jika memungkinkan. Misalnya, menggabungkan rencana internet dan telepon Anda bisa menghemat 300.000 per bulan dan 3,5 juta per tahun. Setiap rupiah yang Anda hemat dari mengurangi pemborosan bisa langsung masuk ke tujuan tabungan Anda. Langkah 4. Belanja lebih pintar, bukan lebih keras. Pembelian impulsif adalah musuh tabungan. Disitulah aturan 24 jam berperan. Lihat sesuatu yang kamu inginkan, tidurlah semalaman lebih sering. Daripada tidak, kamu akan menemukan dorongan untuk membeli memudar dalam sehari. Penjadwalan pembelian Anda juga bisa membuat perbedaan besar. Rencanakan pembelian besar sekitar acara penjualan seperti Black Friday atau obral akhir musim untuk berbelanja sehari-hari. Gunakan aplikasi cashback untuk mendapatkan diskon dan hadiah barang yang sudah kamu rencanakan untuk dibeli. Dan ini adalah tips profesional. Berhenti berlangganan email dari pengecer yang menggoda Anda dengan penawaran konstan. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Untuk belanja bahan makanan, buatlah daftar rinci yang tepat dan patuhi itu. Studi menunjukkan bahwa pembeli menggunakan daftar dapat menghemat 30% dibanding dengan mereka yang tidak menggunakan daftar. Langkah 5. Tetapkan hari tanpa belanja. Tetapkan 1 atau 2 hari dalam seminggu sebagai hari tanpa belanja. Pada hari-hari ini, komitmenlah untuk tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Alih-alih makan di luar, berkreasilah dengan apa yang sudah ada di dalam kulkas Anda. Alih-alih pergi ke mall, eksplorasi aktivitas gratis seperti hiking, membaca, atau piknik. Jelajahi aktivitas gratis seperti mendaki, membaca, atau piknik seiring waktu. Hari tanpa berbelanja bisa berubah menjadi minggu tanpa berbelanja atau bahkan bulan tanpa berbelanja. Jeda-jeda sengaja dalam pengeluaran ini membantu Anda membangun disiplin dan membuat Anda lebih sadar kemana uang Anda pergi. Bayangkan, menghemat 200.000 seminggu dengan melewatkan makanan di luar. Dalam setahun itu akan menjadi 12 juta yang dihemat. Cukup untuk membiayai liburan akhir pekan atau membayar hutang. Langkah 6. Gunakan metode amplop. Jika anggaran ala lama ini sangat membantu bagi mereka yang kesulitan mengendalikan pengeluaran di awal bulan. Tarik tunai untuk kategori tertentu seperti belanja bahan makanan, makan di luar, dan hiburan. Bagi uang tunai ke dalam amplop yang sudah diberi label untuk setiap kategori. Ketika sebuah amplop kosong, Anda selesai berbelanja dalam kategori tersebut hingga bulan berikutnya. Metode amplop memaksa Anda untuk tetap menjaga batasan Anda dan membantu Anda memvisualisasikan pengeluaran dan dengan cara yang nyata. Langkah 7. Menabung menjadi menyenangkan. Siapa bilang menabung harus membosankan? Ubah permainan dengan tantangan seperti akhir pekan tanpa berbelanja atau tantangan 50.000, di mana Anda menyimpan setiap uang kertas 50.000 yang Anda dapatkan. Hadiahi diri sendiri untuk mencapai tonggak-tonggak tertentu. Misalnya, jika kamu menabung 15 juta, manjakan diri Anda dengan sesuatu yang kecil seperti malam mewah atau hari di spa. Kuncinya adalah merayakan kemajuanmu tanpa merusak usaha yang telah kamu lakukan. Libatkan keluarga atau teman Anda dalam tantangan menabung. Akuntabilitas membuat prosesnya lebih menyenangkan. Langkah 8. Maksimalkan keuntungan yang tak terduga Anda. Pembelian pajak, bonus kerja, atau hadiah tak terduga adalah peluang besar untuk meningkatkan tabungan Anda. Alih-alih menganggap uang ini sebagai uang saku, gunakan untuk mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat.
Misalnya, menyimpan bonus 30 juta di rekening tabungan dengan bunga tinggi dapat menghasilkan tambahan 750.000 dalam bunga pada akhir tahun. Keputusan kecil seperti ini menciptakan efek bola salju seiring waktu. Langkah 9. Mulailah usaha sampingan. Jika menabung lebih banyak terasa mustahil dengan penghasilan Anda saat ini, pertimbangkan untuk menambah usaha sampingan. Apakah itu freelancing, menjual produk handmade, atau bahkan menyewakan kamar kosong. Penghasilan tambahan bisa membuat perbedaan besar. Misalkan kamu mendapat tambahan 4 juta per bulan dari usaha sampingan, alokasikan pendapatan ini hanya untuk tabungan dan kamu akan hampir memiliki setengah miliar pada akhir tahun. Langkah 10. Negosiasikan segala sesuatu mulai dari tagihan internet Anda hingga premi asuransi Anda. Banyak biaya yang bisa dinegosiasikan. Anda hanya perlu bertanya, hubungi penyedia layanan Anda dan minta diskon, promosi, atau hadiah loyalitas. Misalnya, mengurangi 200.000 dari tagihan internet bulanan Anda dapat menghemat 3 juta dalam setahun. Gabungkan itu dengan trik penghematan lainnya, dan hasilnya akan cepat bertambah. Jangan lupa untuk menegosiasikan barang-barang seperti pembelian atau perbaikan rumah. Sedikit usaha dapat menghasilkan penghematan yang signifikan. Pergeseran pola pikir kemenangan kecil akan terakumulasi. Menabung uang bukan tentang mengubah hidupmu dalam semalam, tetapi tentang kemenangan kecil yang konsisten. Mengotomatiskan tabungan Anda, memotong pengeluaran yang tidak perlu, dan menyisihkan angin segar mungkin terlihat seperti langkah kecil, tapi seiring waktu mereka menghasilkan hasil besar. Kuncinya adalah fokus kemajuan, bukan kesempurnaan. Bahkan menabung 700.000 sebulan lebih baik daripada tidak sama sekali. Rayakan setiap kemenangan dan terus maju. 2025 adalah tahun untuk mengendalikan keuangan Anda. Dengan trik-trik mudah ini, Anda bisa menabung lebih banyak tanpa merasa kekurangan. Baik Anda sedang membangun dana darurat, merencanakan liburan impian, atau hanya menginginkan lebih banyak kebebasan finansial, tips-tips ini bisa membantu Anda mencapainya. Mulailah dari yang kecil, tetap konsisten, dan saksikan tabungan Anda tumbuh. Ingat, setiap rupiah yang ditabung adalah langkah lebih dekat menuju tujuan Anda. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan untuk konten penghematan uang lebih banyak, dan bagikan kepada seseorang yang siap menjadikan 2025 sebagai tahun terbaik mereka.